Pihak perusahaan dan polisi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai ledakan tungku smelter di PT ITSS Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 13 orang dan melukai puluhan pekerja lainnya. Namun kami sudah terhubung pemirsa dengan Andi Mahmudin, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Selamat siang Bang Andi. Saat ini kondisinya seperti apa di sana Bang? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Oh ya, selamat siang Bang. Untuk kondisi di TKP itu apinya sudah dipadamkan sama pihak damkar perusahaan. Namun memang ada beberapa teman-teman karyawan yang sempat mengalami luka bakar yang dari hembusan gas dan batu bara, dan juga ada yang mengalami meninggal dunia. Baik, setahu Abang di sana ada berapa korban yang terluka Bang? Kalau informasi yang kami dapatkan saat ini baru hanya korban meninggal 13, sementara korban terluka apakah Abang tahu infonya ada berapa orang? Kalau menurut informasi saat ini memang ada 13 orang. Tapi waktu tadi pas habis kejadian atau sementara kejadian ini, saya ke klinik cek data korban. Namun data korban itu belum bisa diidentifikasi karena perawat di sana masih sibuk tangani penanganan pertama. Tapi memang kenyataannya tadi saya lihat langsung itu sudah ada memang sekitar 9 orang yang sudah meninggal dunia di dalam ruang mayat, Bang. Baik, kalau untuk yang dirawat Bang, kira-kira seperti apa, bisa Abang ceritakan lukanya itu seperti apa dan kira-kira di bagian tubuh mana Bang? Kalau luka bakarnya itu ada yang seluruh badan, ada juga yang di bagian kaki, di bagian tangan. Yang parah itu yang seluruh badan, Bang. Yaitu melepuh memang. Jadi di sana itu yang terluka, apakah semuanya pekerja dengan warga negara Indonesia atau ada pekerja asing Bang yang jadi korban? Kalau yang saya lihat langsung tadi itu, menurut perawat yang jaga di klinik itu, yang 9 orang itu orang Indonesia, terus yang 1 orang itu orang Tiongkok. Oke, baik. Nah, ini kan dilarikan ke 2 fasilitas atau puskesmas terdekat. Di sana seberapa jauh sih Bang lokasinya dari permukiman warga ataupun dari rumah sakit terdekat sehingga harus dilarikan ke klinik yang kecil seperti itu, tidak langsung ke rumah sakit Bang? Kalau di klinik itu kan di dalam kawasan itu kan ada 2 klinik, klinik 1 dan klinik 2. Kalau klinik 2 itu sekitar 1 kilo dari TKP. Kilometer dari TKP ya. Nah, dari gambar yang kami dapatkan ini juga kan Bang, bahwa para korban ini diangkut dengan menggunakan pickup, beberapa mobil pickup seperti itu. Apakah memang di lokasi kejadian ini atau di tempat smelter ini tidak ada ambulans yang memang siaga? Memang pada saat kejadian tadi di TKP itu, mereka kan mungkin karyawan yang lain yang tidak terkena hamburan gas ini, atau teman-teman ini kan kejadiannya tadi jam 6 pagi kalau tidak salah, pas jam 6 pagi. Jadi memang teman-teman karyawan di sana mungkin panik, akhirnya tidak sempat langsung menghubungi ambulans di klinik. Jadi alternatif mereka gunakan untuk menolong teman-teman karyawan ini menggunakan pickup. Tapi ada sih fasilitas dari perusahaan ambulans, cuman karena mungkin tadi itu persoalan kepanikan teman-teman sehingga lambat menghubungi pihak ambulans. Baik, Bang Andi, apakah Abang tahu juga informasi mengenai sebenarnya pabrik ini dia bergerak di bidang apa, Bang? Sebenarnya di sini kan banyak departemen. Departemen ini kan beda-beda produksi, beda-beda hasil produksi. Kalau saya dengar informasi dari teman-teman bahwa di ferrosilikon ini TKP ini bahan awal mula untuk pengolahan nikel. Baik, baik. Tapi menurut pemantauan Abang di sana, apakah Abang melihat ada pihak petinggi perusahaan Bang yang meninjau langsung
dan juga mungkin memberikan pernyataan begitu Bang setelah kejadian ini? Iya, betul, ada dari pihak departemen sendiri, manajer, kemudian dari HRD PT ITSS. Saya dengar informasi mereka juga sudah langsung turun tangan. Dari teman-teman indisipliner pun juga ada yang turun langsung di TKP pada saat habis kejadian gitu. Baik, apa tanggapan dari mereka Bang melihat kejadian seperti ini, kecelakaan kerja yang mengakibatkan sejauh ini informasi yang kami dapatkan 13 orang tewas? Kalau menurut tanggapannya sih, sebenarnya juga saya belum ketemu langsung dengan pimpinan ini, tapi ya pastinya lah mereka prihatin dengan kejadian ini karena melihat jumlah korban yang boleh dikatakan lumayan banyak lah untuk kejadian ini, sehingga mereka merasa prihatin karena ya apa namanya, kejadian ini memang kejadian yang paling besar lah di Kabupaten Morowali. Baik, tapi kalau ledakan seperti ini dari sepengetahuan Abang baru kali ini terjadi atau sebelumnya pernah? Kalau menurut informasi dari teman-teman yang kerja di sana, ini sudah pernah kejadian satu kali, tapi dia tidak terlalu besar seperti yang kejadian ini. Nah, akhirnya ya mungkin mereka yang kerja di sana ini tidak mengambil pengalaman bahwa ketika misalnya terjadi hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, karena ada video yang sempat diposting sama teman-teman yang pada saat perbaikan tungku itu, memang kalau dilihat sih kondisi tungku itu sudah tidak layak lagi untuk mau difungsikan. Karena saya lihat juga sempat ada video yang diposting sama teman-teman itu, tungkunya itu ditambal-tambal saja dindingnya. Mungkin dari perbaikan itu tidak maksimal sehingga terjadi ledakan yang lebih besar dibanding ledakan sebelumnya. Tapi kalau Bang Andi sendiri dengar-dengar cerita dari karyawan yang bekerja di sana, apakah mungkin ternyata fasilitas-fasilitas yang tadi yang ditambal-tambal ini apakah sudah disampaikan ke pihak perusahaan Bang? Karena kan ini mengingat tingkat keselamatan kerja karyawan juga di sana. Apanya Bang? Iya, Bang Andi, apakah ada mungkin mendengar cerita juga dari karyawan-karyawan di sana bahwa sudah mengadukan sebenarnya kepada pihak perusahaan mengenai tungku yang ditambal ini, tapi pihak perusahaan tidak memberikan tindakan apapun gitu. Apakah ada dengar cerita seperti itu Bang dari karyawan-karyawan di sana? Kalau itu Bang, saya belum dapat kepastian informasi akurat bahwa apakah pada saat atau sebelum kejadian ledakan besar ini sudah ada penyampaian dari apakah pihak pengawas langsung dari lapangan ke SPP atau manajer, ataukah dari pihak safety-nya sendiri terkait masalah keselamatan. Itu saya belum dapat informasi pasti itu. Apakah sudah pernah ditekankan bahwa tungku ini akan berbahaya ketika masih difungsikan. Baik, Bang Andi, kalau korban yang selamat, yang terluka saat ini kondisinya seperti apa Bang Andi? Apakah Bang Andi tahu? Kalau yang masih selamat ini yang kena hemburan gas ini, itu ada yang kritis, ada juga yang mungkin tetap melakukan pengobatan lebih lanjut, lebih serius juga, karena yang namanya kena luka bakar ini kan tentu proses pengobatannya lama, proses penyembuhannya pun lama juga karena luka bakar itu. Baik, terima kasih Bang Andi Mahmudin, warga yang tinggal di sana, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Bang Andi.